Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Miss. Okay. How are you today? I'm fine. Okay, that's great. Now we have to study about English in our subject. But before we start our lesson, it's better for us to say our gratitude to our God by praying. So before we study, let's pray. Finish. Okay, so before I start the study, I would like to check your absence. Abdul Khair, Dian Rahmi, Fitriana, Sri Devi, Tirta Puspasari, Rizmi Ananda Arifti. Okay, nobody absent today, right? That's great. Okay, now we are going to continue our lesson about talking about self. Now, before we go far, anybody knows what the meaning about talking about self? Talking about self. Anybody knows? That's great. Talking is about membicarakan atau mengatakan, bisa juga about tentang self, diri sendiri, talking about self. So jika kita meraba dan menerka tentang apa yang akan kita pelajari, what we are going to study, talking about self is menceritakan tentang jati diri kita masing-masing. But before we continue, before we start the material, I would like to describe you about our purpose lesson, our purpose goal, tujuan pembelajaran kita. So, talking about self in this material, the first one that you have to know is you can identify, mengidentifikasikan, identify. The first is the meaning. What is the meaning? Yeah, makna. And then you can identify the structure of the text. Okay? And then the last one is about the purpose of communication. Sorry. Yeah. This is our purpose lesson. The first is you can identify the meaning, arti, and then the structure of the text, struktur teks yang akan kita bahas, and the purpose of communication, tujuan komunikasi dari pembelajaran kita. Oke, sampai sejauh ini, so far so good? That's great. And then the second is we can ask and give. Kita bisa, kamu mampu. You can ask and give, meminta dan memberi. What we have to ask and give here is about information. Yeah, ask and give information that the relation about self and relation in family. Jadi kamu diharapkan untuk bisa meminta dan memberi informasi yang berkaitan dengan jati diri kamu dan hubungan dengan keluarga berdasarkan konteks penggunaan bahasanya yang tepat. Sejauh ini yang ini paham? Belum? Oke, Miss ulang lagi. Jadi setelah kamu mengidentifikasi itu kan kamu mengetahui makna itu sama seperti arti, ya. Kemudian struktur teks yang akan kita pelajari. Kemudian tujuan komunikasi. Setelah kamu mengetahui ini,
about self and relation in family dengan penggunaan konteks yang tepat. The third, okay, you can ask and give information, ya. Kalau tadi ini nomor 2 berdasarkan konteks yang tepat. Yang ketiga yaitu kamu mampu bertanya dan meminta informasi tentang jati diri, about self and family berdasarkan unsur kebahasaan yang tepat. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya ejaan yang disempurnakan, EYD, oke? Kalau dalam talking about self, apa aja elemen of language yang kita pelajari is unsur kebahasaannya, yaitu kamu bisa menggunakan, ya, pertama subjective, objective, possessive, and last one pronoun. Have you ever heard about subjective, objective, possessive, pronoun before? Oh, ada yang udah pernah dengar, ada yang belum. Sebenarnya ini pelajaran udah ada dari MTS ya, SMP udah ada nih pelajaran, kan? Subjektif, objektif, possessive, pronoun. Tapi mungkin yang bilang belum tahu, belum pernah dengar, lupa. Jangan bilang belum tahu ya, karena ini udah ada dipelajari di SMP. Oke, jadi Miss kasih gambaran aja sedikit. Kalau tentang subjektif itu, kalau dalam bahasa Indonesia subjektif itu kan subjek. Apa itu subjek? Subjek itu pelaku dalam suatu tindakan. Kalau dalam kalimat itu, misalnya subjek itu ayahku. Nah, ayahku memotong kayu. Ayahku itu dia sebagai subjek, objek, subjek atau objek? Kita aja dulu. Subjek itu dia. Jadi ayahku memotong kayu. Ayahku itu sebagai subjek. Kemudian objek. Objek itu istilahnya apa ya, kita bilang ya, korban dari apa yang dilakukan si subjek. Sama seperti tadi, ayahku memotong kayu. Oke? Ayahku sebagai subjek memotong kayu. Kayu diapakan oleh ayah? Dipotong. Nah, kayu itulah dia sebagai objek. Pintar. Nah, sekarang bagaimana dengan posesif, Miss? Kalau posesif ini sama seperti mana yang lebih tepat? Kalau bahasa Inggrisnya saya apa? Ya, I. Good. Selain I? My. Good. Selain my? Me. Good. Ini aja dulu. I, my, me. Mana lebih tepat? Ayah saya menggunakan I father, my father, me father. Which one the correct? I father, my father, me father. Nah, apa? Iya, my father. Nah, my father di sini, my inilah kita katakan sebagai possessive. Kalau dalam pacaran tuh pasti tahu tuh posesif apa? Kepunyaan, punya aku loh, posesif dia, nggak mau apa? Pokoknya dia punya aku, kayak gitu kan? Posesif tuh punya. Nah, di sini maksudnya apa? My father. Siapa yang punya ayah? My, saya. Itu dia. Oke, next pronoun. Pronoun ini contohnya saya punya kacamata. Kacamata itu punya saya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini contoh sederhana saja ya. I have sunglasses. Glasses, sorry. Glasses. And dirubah menjadi the sunglasses, the glasses is mine. Nah, mine di sini punya saya, itulah yang dikatakan dengan pronoun. Sejauh ini ya, dari tujuan pembelajaran yang telah disampaikan, the purpose of lesson that I delivered to you. Do you get what I say?
it by your own self? Sudah punya semua kan? Silakan dibuka buku paketnya, page 1. Karena kita baru mulai pembelajarannya, jadi buka halaman 1. Kita lihat sesuai judul, talking about self, berbicara mengenai jati diri. Ya, yang tadi tujuan pembelajarannya sudah disampaikan. Kemudian kita lanjut ke page number 2. Nah, kalau berbicara tentang talking about self ini, sebelum kita masuk ke inti pembelajarannya, kita harus mengetahui vocabulary, kosakata yang akan kita gunakan, the vocabulary that we will use in this material. And then you have to match the words. Kamu harus mencocokkan kata yang ada di sebelah kiri dengan kata yang ada di sebelah kanan. Sama seperti tadi tujuan pembelajaran kita, you have to identify the meaning, artinya, maknanya. The first one, have done for you. Pertama, pen pals, apa dia artinya? Sahabat pena. Kemudian sound, apa artinya? Oke, luar biasa, good. Run, apa artinya? Nah, mengelola. Jadi di sini ini ya, run itu bukan hanya sebagai lari, karena kamu tahu run itu lari kan, tapi di sini dia artinya mengelola. Kemudian into itu sangat menyukai, pintar. Attend, di situ ada dalam kurung, school or college, sekolah atau kampus ya. Jadi apa attend? Bersekolah atau berkuliah. Kemudian distant, itu dia kata sifat. Apa distant? Oke, jauh, pintar. Kemudian commuter train. Train tahu kan apa? Kereta api. Jadi situ yang ada kereta api apa? Kereta komuter adanya. Kereta komuter. Magnificent. Apa magnificent? Luar biasa, pintar. Mother tongue, bahasa pertama, bahasa ibu kita. Bahasa pertama kita, bahasa ibu kita apa? Bahasa Indonesia. Kemudian half sister or brother, apa dia? Saudara tiri. Ya, pintar sekali. Kemudian yang tadi sound tadi berarti salah ya. Sound tadi apa bahasa artinya? Nampaknya, karena kalau yang magnificent itu baru dia cocok luar biasa. Kalau sound baru artinya nampaknya. Kemudian setelah kamu tahu artinya, kita lanjut ke page number 3. Kamu harus bisa cara pengucapannya, yaitu the right pronunciation practice. Jadi kamu harus tahu cara. Setelah kamu tahu artinya, kamu harus tahu cara pengucapannya. Jadi di sini I would like to read first and then you repeat after me. I read first, you repeat after me. Okay? Pen pal. Sound. Run. Into. Attend. Distant. Commuter train. Magnificent. Sorry, the right one is magnificent. Mother tongue. And the last one is half sister. Bahas tentang yang ada di halaman 4 dan 5. Page number 4 and number 6. Di sini ada email from Hana, email dari Hana. Ke siapa dia kira-kira? Oke, ke Alia, ada di sana, Hello Alia. Jadi di sini Hana mengirim email kepada Alia. Di sini Miss mau coba Abdul Khair sebagai Hana, kemudian Dian, kamu sebagai Saida. Khair baca dulu tentang Hana, kemudian Saida dibaca oleh Dian. Setelah dibaca oleh temannya, kita cari maknanya sama-sama, kemudian kita kerjakan yang ada di halaman page number 6. Okay, Abdul Khair, read first. Okay, now that's what your friend read about the email from Hana and a letter from Saida. Now let's continue in the page number 6. Di situ ada table. Ada berapa kolom dia?
Ada 3 kolom dan 5 baris. Kemudian apa aja yang disuruh di situ? Contohnya ada the example number 1 is done for you. Di situ Hana suruh cari main idenya. Apa main idea? What is main idea? Ya, ide pokok. Nah, ide pokok dari paragraf pertama. Nah, dari ide pokok dari paragraf pertama, kamu harus disuruh cari detailsnya, rinciannya. After you know about the main idea of the paragraph, you have to know the details what the first paragraph talking about. Kalau yang email dari Hana, di situ ide pokoknya paragraf pertama apa? Udah ada contohnya, Hana introduce herself. Hana memperkenalkan dirinya. Nah, rinciannya apa saja di situ? Di paragraf pertama, Hana mengetahui Alia dari Caroline. Kemudian Caroline memberitahu Hana bahwa Alia ingin mempunyai sahabat pena dari USA, dari Amerika. Itu dia untuk ide pokok paragraf pertama. And then next, the second paragraph, paragraf kedua. Coba Miss bertanya, itu kira-kira dia ide pokoknya apa? I guess I better tell you something about myself first. Telling about something. Nah, di sini nih. Tell you something about myself first. Kalau yang pertama tadi dia memperkenalkan diri. Kemudian di sini si Hana memberitahu kamu sesuatu tentang diri saya. Apa aja di situ? I am 16 years old, umurnya 16. I attend Thomas Edison High School here. Dia sekolahnya di Thomas Edison di Minneapolis, USA. Kemudian dia punya 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan tirinya. Dan dia anak tengah ya. Kemudian ayahnya meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi ibunya mengelola rumahnya dan bisnis keluarganya. Ayahnya seorang barista. Nah, dari paragraf kedua itu kira-kira bercerita tentang apa? What does the second paragraph that Hana talking about? Oke, dia bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau tadi yang paragraf pertama memperkenalkan diri, kemudian paragraf keduanya baru dijelaskannya tentang dirinya sendiri. Rinciannya sudah ada. Lanjut ke paragraf ketiga. Nah, paragraf the third, fourth, and fifth paragraph, I give you 6 minutes. Can you? 6 menit kerjakan untuk paragraf ketiga, 4, dan 5. Setelah selesai, kumpulkan yang paling cepat. Yang paling cepat mengumpulkan akan Miss kasih nilai 100. Dan Miss hanya menerima, I just receive 5 student. 5 orang tercepat dapat nilai tambahan 100. Silakan. Nah, tadi sudah 5 orang sudah dapat yang tercepat ya. Kemudian kalau kita lihat the page number 8 and number 9 itu comprehension questions. Pertanyaan-pertanyaan dasar kamu bisa kerjakan di rumah, dan juga yang halaman 9. Jadi kita apa aja? Ke halaman 11. Ini dia grammar reviewnya. Grammar tadi yang sudah dijelaskan di lesson purpose kita number 3, yaitu kamu bisa ask and give information that have relation in self and family using the right grammatical, menggunakan unsur kebahasaan yang tepat. Yaitu yang pertama apa tadi Miss bilang? Subjektif. Kemudian yang kedua objektif. Yang ketiga possessive. And the last one is about pronoun. Nah, subjektif itu subjek. Seperti yang Miss contoh tadi. Ini kita bahas lagi secara detail ya. Tapi di sini ada nih tabelnya, page 11 ada tabelnya, subjek, ada 7 subjek yang dasar yang harus kamu ketahui. Yang pertama yaitu I, artinya you, we, they, he, she, it. Udah dasar sekali, seharusnya kamu udah tahu. Kemudian objektif. Nah, objektif ini letaknya dia setelah kata
kerja biasanya. Apa dia biasanya kalau I? Me. You? He? Him. She? Her. We? Us. They? them. It? Tetap it. Nah, kemudian, sebelum it itu apa maksudnya? Nah, it itu kata ganti untuk selain orang. Contohnya hewan dan tumbuhan, bisa juga benda. Nah, kalau posesif yang Miss bilang tadi, mana cocok? My father atau my father? My father. Nah, itu untuk I. Kalau untuk you, your father. Kalau untuk ayah kami, our father. Kalau untuk ayah mereka, their father. Kalau untuk ayah dia, yang untuk laki-laki, his father. Kalau ayah dia untuk perempuan, her father. Nah, kemudian untuk pronoun agak sulit memang, cuman bisa kalau dipelajari dengan baik. Saya, mine. Kamu, milik saya, mine. Milik kamu, yours. Milik mereka, theirs. Milik kami, ours. Milik dia perempuan, hers. Milik dia laki-laki, him. Kemudian milik itu, its. Nah, good. Kemudian kita tes ya. Kita coba lihat kita lihat ada contohnya dulu, oke? Di subjective pronoun. I have 3 dogs. Saya mempunyai 3 anjing. I di situ sebagai subjek. Kemudian you. Nah, udah ada contohnya di situ. Kamu bisa lihat dan artinya juga gampang. Sudah tahu. Kalau untuk yang objektif, ingat letaknya dia di setelah kata kerja. Contohnya ada di I know Caroline. Saya mengetahui Caroline. She introduced me. Dia memperkenalkanku. Jadi bukan she introduced I, but she introduced me. Not she introduced my. Oke, bedakan itu. Kemudian untuk contoh possessive adjective. Nah, kalau untuk possessive adjective itu ada dia kata kuncinya. Setelah possessive adjective, kata selanjutnya yaitu noun, kata kerja. Contohnya book, buku saya, my book. Buku dia, her book. Buku kami, our book. Nah, seperti itu dia contohnya. Kemudian untuk possessive pronoun. Nah, seperti yang disebutkan tadi, I have glasses. Saya punya kacamata. The glasses is mine. Kalau he has cake. The cake is him. Nah, bagus. Yeah. Sorry. He has cake. The cake is his. Oke, coba kita masuk ke contoh soalnya, exercise. Untuk langsung ke mixed pronoun and possessive adjective. Coba di situ. Di situ ada pilihannya, I atau me. Sophia told me. Ingat, yang told itu apa artinya? Memberitahu. Nah, memberitahu I, me, saya. Yang Miss bilang tadi, setelah after verb, setelah kata kerja, dia diisi dengan subject or object. Object, jadi I or me. Sylvia told me that she would like to have more pimples from Netherlands. Number 2, itu they or them. I have several pen pals from UK. Saya punya beberapa teman sahabat pena dari Inggris. I write to they or them. Ingat. Them via email every week. And then Alia often tells Hannah about her rehearsal. Her join a choir club in her school. Jadi yang mana yang tepat? She or her? She, karena dia sebagai subjek. Nah, di situ ada banyak sampai 10. Itu tugas untuk kamu.
Okay, now I think that's all of our lesson for today. I hope you understand what we have studied in this meeting. But before I close you, I would like to mengorek lagi apa yang kamu dapat dari pelajaran kita. Pertama tadi yang kita pelajari yaitu tentang email dari Hana dan juga dari Saida. Hana tadi dia bercerita tentang apa aja? Tentang dirinya dan keluarganya, pokoknya tentang dirinya. Nah, di situ dia tentang talking about self. Jadi kira-kira kalau berbicara tentang jati diri itu apa saja yang kamu harus beritahu? Apa? Tentang nama, tentu name. Kemudian usia, age. Hobi, good. And then family, ya, karena ada hubungannya tentang keluarga, and so on. Jadi kalau if you want to talking about self, introduce yourself with others, you have to ini yang terpenting, nama, usia, hobi, dan keluarga. Dan jika perlu hal-hal yang lainnya seperti kamu gemarnya apa, kamu sekolahnya di mana. Karena kalau talking about self itu yang terpenting ialah kamu mampu menjabarkan, memperkenalkan diri kamu dengan konteks yang tepat. Nah, konteks yang tepat apa maksudnya? Ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu tadi menggunakan grammatical, the right grammatical, yaitu subjective, objective, possessive, and pronouns. Okay, that's all of our meeting today. I hope you understand what we are discussed today, and see you for the next meeting. And don't forget about your homework. Halaman berapa tadi PR-nya? Halaman pada halaman 8 dan 9, 8 and 9. So after this meeting, don't forget to read back, baca ulang lagi, karena kalau nggak kamu baca sama aja nanti bakalan lupa. So let's say alhamdulillah for this meeting, and I hope you will be healthy for the next meeting, and we can continue our lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.